Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai materi peradaban dunia sebelum Islam. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai Arabia pra-Islam, mengenai kondisi bangsa Arab pra-Islam. Nah, yang kita ketahui bahwasannya bangsa Arab pra-Islam itu disebut juga atau dikenal sebagai Arab Jahiliyah, yang dimana mereka itu bisa dikatakan bodoh, kemudian tidak mempunyai adab, kemudian mereka juga tidak mengetahui atau mengenal aksara atau tulisan. Namun, di balik itu semua, di beberapa bagian Arab, terutama di bagian utara, yaitu bangsa Adenan, mereka juga memiliki beberapa sifat baik seperti ramah, kemudian mereka itu juga gampang atau mudah untuk mengingat syair-syair yang ada pada saat itu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai materi asal-usul keturunan bangsa Arab pra-Islam. Nah, di mana kita bisa melihat di dalam tabel ini, bangsa Arab pra-Islam itu memiliki dua suku atau dua keturunan, yaitu bangsa yang pertama ada Adenanion dan yang kedua ada Cotenanion, di mana kedua bangsa ini itu dipimpin oleh seorang syekh. Selanjutnya mengenai materi yang ketiga yaitu sistem kepercayaan bangsa Arab pra-Islam, di mana kita ketahui ya bahwasannya bangsa Arab pra-Islam itu menyembah berhala, ada Lata, ada Uzza dan lain sebagainya. Nah, di beberapa bagian juga ada yang menyembah api atau disebut dengan Zoroaster dan lain sebagainya. Nah, namun sebenarnya pada saat itu juga ada agama Ibrahimiyah. Mereka juga mengenal yang namanya agama Yahudi, kemudian ada yang lain sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian mengenai materi selanjutnya, yaitu sistem hukum bangsa Arab pra-Islam akan dibahas oleh teman saya atau rekan saya selanjutnya. Selanjutnya yakni sistem hukum bangsa Arab pra-Islam. Yang pertama yaitu mengatur tentang perkawinan. Ada beberapa jenis perkawinan di kalangan masyarakat Arab. Yang pertama yaitu ada poliandri, kemudian poligami, kemudian ada istibda, kemudian ada maktu, kemudian ada zikhor, selanjutnya ada badal, dan yang terakhir ada gadam. Kemudian sistem hukum selanjutnya itu adalah riba. Dilakukan dalam bentuk bayaran yang bertambah ketika melewati masa tempo pembayaran. Selanjutnya yaitu ada anak angkat. Anak angkat atau anak yang diadopsi ini nantinya akan dianggap dan diperlakukan sebagai anak kandung. Bahkan nasabnya itu menjadi ayah sambungnya. Kemudian ada warisan. Warisan hanya diberikan kepada keluarga laki-laki saja yang telah dewasa. Kemudian hukum yang terakhir adalah kisah, yaitu balas dendam atas perbuatan yang sama ketika terjadi pertumpahan darah. Kemudian adanya kebudayaan bangsa Arab pra-Islam, yaitu yang pertama ada syair. Hal yang sangat dicintai oleh bangsa Arab, bahkan penyair mereka sangat berpengaruh terhadap masyarakat di kalangan waktu itu. Kemudian adanya kebanggaan Arab jahiliyah, yaitu mereka dapat mengenal dengan baik silsilah keturunan nenek moyangnya. Kemudian ada tahayul dan adat istiadat yang melembaga. Jadi ini telah menjadi warisan turun-temurun. Tahayul dan adat istiadat ini bertumpu pada kepercayaan wasaniyah. Kemudian ada kahin atau tukang tenun dan tukang ramal. Nah, kedudukan mereka ini terpandang pada masa jahiliyah. Bahkan mereka ditakuti karena adanya kepercayaan mengenai kemampuan jimatnya, tangkai, dan semacamnya. Kemudian ada pantangan yang harus diikuti, yaitu adanya larangan untuk membunuh ular karena diyakini ular tersebut mempunyai roh yang bernama Hama. Kemudian yang terakhir ada tidak adanya aturan moral yang ketat. Jadi di masyarakat tersebut tidak ada agama yang kitab suci yang dapat menjadi pegangan yang harus ditaati. Materi selanjutnya yaitu tradisi menulis dan pendidikan bangsa Arab pra-Islam. Untuk tradisi menulis bangsa Arab pra-Islam yaitu pada masa jahiliyah bangsa Arab sudah mengetahui peranan tulis menulis, akan tetapi mereka tidak dapat menggunakan sebagaimana semestinya. Hal itu karena kehidupan mereka sehari-hari memang belum memerlukan hal itu. Meskipun begitu, banyak sumber menyebutkan bahwa pada masa sebelum kelahiran agama Islam di Jazirah Arab sudah terdapat kegiatan pendidikan termasuk pengajaran tulis-menulis. Pada masa jahiliyah terdapat beberapa tempat seperti di Makkah, Taif, Madinah, Anbar, Hiroh, dan Dumat al-Jandal yang dipakai untuk mengajar meski dalam bentuk yang sederhana. Di kabilah Bani Huzail terdapat majelis di mana anak laki-laki dan perempuan belajar membaca dan menulis. Untuk selanjutnya yaitu pendidikan bangsa Arab.
Kondisi bangsa Arab sangat mempengaruhi kecerdasan intelektual mereka. Seperti yang dikatakan oleh Ahmad Yamin bahwa ada dua faktor yang membentuk kecerdasan, yaitu faktor alam dan faktor geografis. Sesuai dengan bangsa Arab, mereka yang hidup di tanah gersang, tandus kering, bahkan alat transportasi yang dapat digunakan pada waktu itu adalah unta dan kuda. Masyarakat Arab sebenarnya sangat cerdas, terutama dalam hal menciptakan syair. Mereka juga belajar ilmu astronomi dan pengobatan, sehingga pengetahuan bangsa Arab sangat tinggi, terutama dalam hal pengobatan atau sebagai tabib. Materi selanjutnya mengenai pusat kegiatan intelektual di luar Arabia pra-Islam. Yang pertama ada Athena Klasik, The School of Hellas. Athena mengalami kemakmuran dan kemajuan budaya serta menjadi salah satu pusat kegiatan intelektual kerajaan Romawi karena tidak ada pembicaraan tentang ilmu pengetahuan modern yang bisa mengelak dari merujuk akarnya ke Yunani sebagai sebuah kota yang berada di bawah kekuasaan Romawi Timur. Athena mengalami kemakmuran dan kemajuan budaya serta menjadi salah satu pusat kegiatan intelektual kerajaan Romawi. Kemudian yang kedua ada Alexandria Hellenistik. Alexandria dibangun sekitar abad ke-3 sebelum Masehi, terletak di pantai Laut Tengah dan termasuk wilayah Mesir. Kota ini berada di bawah kekuasaan Romawi Timur hingga datangnya Islam. Pada abad ke-1 Masehi, Alexandria telah menjadi pusat ilmiah dan filsafat Yunani bersamaan dengan pertemuan Helenisme dengan pengaruh Oriental dan Mesir kuno. Adapun beberapa penyebab mengenai ketidakmajuan yaitu absolutisme sistem imperial yang diterapkan benar-benar bertentangan dengan kebebasan sebagai syarat perkembangan ilmiah. Kemudian yang kedua, peralihan besar-besaran dalam struktur kelas sosial di mana kelas atas yang sebelumnya merupakan penyangga peradaban Yunani mengalami kehancuran. Kemudian yang ketiga, bangkitnya individualisme menggerogoti sistem kemasyarakatan sehingga tidak memberi kemungkinan berkembangnya peradaban yang tinggi. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ilya. Baik, yang selanjutnya yaitu Konstantinopel. Perkembangan pengetahuan Konstantinopel yaitu didirikannya universitas oleh Konstantin di Konstantinopel. Institusi ini diakui oleh Theodosius II pada tahun 425 Masehi. Adapun peninggalan karya-karya Proclus yang mencakup komentar terhadap buku 1 dari Euclid yang berjudul Elemen, yang berisikan sejarah geometri Yunani yang sangat kaya serta sebuah risalah yang berjudul Outline of Astronomical Hypothesis, yang merupakan ringkasan dari teori Hipparchus dan Ptolemy. Materi yang selanjutnya yaitu Jundi Sapur. Jundi Sapur adalah kota tua di bagian tenggara lembah Mesopotamia dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Persia Sasania. Nama Jundi Sapur menjadi terkenal selama periode Islam. Jundi Sapur secara cepat menjadi pusat ilmu pengetahuan yang utama, khususnya bagi pengobatan Hipokratik, yang kemudian diperkuat lagi setelah tahun 489 Masehi. Materi yang terakhir yaitu Edessa, Haran, dan Nisibis. Di antara kota tujuan para ilmuwan yang meninggalkan Athena dan Alexandria adalah Edessa dan Haran, dua kota Mesopotamia utara di mana kebudayaan Syria kuno sudah berkembang sejak awal. Kegiatan kota Haran cenderung lebih didominasi oleh para ilmuwan pagan, sedangkan Edessa menjadi pusat kegiatan intelektual yang didominasi oleh para ilmuwan Kristen atau Nestoris. Karya-karya yang diterjemahkan saat ini mencakup bidang-bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Pada abad ke-6 Masehi, kota Nisibis memiliki sebuah akademi pendidikan yang mungkin bisa disebut terbaik di dunia kala itu. Di sini berlangsung kegiatan penerjemahan karya-karya penting Yunani dan Sanskerta ke dalam bahasa Persia lama atau Pahlavi dan bahasa Syria oleh para ilmuwan Syria, Yahudi, Persia, dan lain-lain. Karya yang diterjemahkan antara lain bidang-bidang matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat. Selanjutnya masuk ke sesi tanya-jawab. Ya, penanya pertama yaitu Mbak Mustika Anggraini dengan NIM 3 digit terakhir 123. Di makalah dijelaskan penduduk Jazirah bagian 2 dan melebur menjadi 1. Pertanyaannya, apakah ada faktor lain yang menyebabkan kedua golongan tersebut melebur menjadi 1? Selain itu, karena perpindahan dari selatan ke utara. Nah, jawabannya setelah kami membaca dari
setelah kami membaca dan mencari dari sumber internet, kami belum menemukan faktor lain yang menyebabkan penduduk Jazirah Arab ini dapat melebur menjadi satu. Informasi yang kami temukan penyebabnya hanyalah karena perpindahan penduduk atau tempat tinggal dari utara ke selatan. Penanya kedua yaitu Mbak Dian Wulandari dengan NIM 3 digit terakhir 127. Kenapa Islam itu turun di Arab? Padahal yang mengalami masa jahiliyah itu semua daerah, bukan hanya Arab saja. Dan mengenai presentasi pada hari ini yang berjudul Peradaban Dunia Sebelum Islam, mengapa hanya membahas Arab pra-Islam saja, tidak menyeluruh? Jawabannya, sebelum mengenai pertanyaan yang kedua, mengapa kami membahas mengenai Arab pra-Islam saja, padahal judulnya adalah Peradaban Dunia pra-Islam. Hal ini karena yang pertama, jika merujuk dari tugas yang diberikan di RPS, tentu kami menyesuaikan dengan poin-poin yang diberikan agar pembahasan bisa diadaptasi dan terfokus. Tapi dari sisi penjelasan lain menurut kami, kenapa Arab? Karena yang kita ketahui bahwasannya Islam itu turun di negara Arab, maka yang kami bahas adalah Arab pra-Islam terlebih dahulu sebelum membahas ke negara lain. Karena pusatnya di Arab. Sedangkan mengenai pertanyaan pertama, kenapa Islam turun di Arab, padahal yang mengalami masa jahiliyah bukan Arab saja? Baik, untuk membahas ini kita perlu mengetahui dulu bahwasannya Islam turun untuk anggota akuntansi dan kerusakan. Selanjutnya, Islam turun di Arab karena lokasi Arab yang strategi untuk menyebarkan Islam, yaitu dikelilingi oleh negara yang sudah maju seperti Romawi dan Persia, sehingga mudah untuk menyebarkan Islam. Nah, kenapa bukan di Indonesia? Penolakan ini tuh sulit untuk menyebarkan Islam karena Indonesia sendiri adalah negara kepulauan yang terpisah-pisah. Alasan lainnya karena masyarakat Arab ini masih murni sehingga mudah untuk mengajarkan ajaran baru, dan alasan terakhir karena memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertanyaan ketiga dan keempat akan disampaikan oleh rekan saya. Menjawab pertanyaan dari Mas Hanif, yaitu pertanyaannya, menyimpulkan pada sebelum Islam yang masih jahiliyah tersebut, apakah ada hal baik yang bisa diterapkan ke zaman sekarang? Menurut kami, tentu saja ada. Contohnya, masyarakat zaman jahiliyah itu gemar sekali untuk membuat dan menampilkan karya-karya syair mereka. Nah, ini tentu bisa menjadi suatu inspirasi bagi kita untuk membuat karya syair Arab, dan juga masyarakat jahiliyah ini juga sangat kuat dalam hafalan, sehingga kita juga dapat mengamalkan sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang, terutama seorang muslim, dapat mencontoh masyarakat jahiliyah, yaitu bisa meningkatkan potensi hafalan, khususnya untuk hafalan Al-Quran maupun hadis. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu dari Muhammad Abdul Razak, yaitu pertanyaannya dalam makalah sebelumnya dijelaskan bahwa mayoritas agama pada masa jahiliyah adalah penyembahan berhala. Nah, pada saat itu tentunya masih ada walaupun sedikit orang-orang yang beragama tauhid. Nah, pertanyaannya, kemana orang-orang yang beragama tauhid tersebut? Nah, menurut kelompok kami, jadi sebelum awalnya masyarakat jahiliyah ini banyak yang menganut agama tauhid. Namun mereka membutuhkan sosok Tuhan yang bisa mereka lihat atau sembah, yang mengakibatkan adanya jarak yang jauh antara mereka dan Tuhan. Maka mereka pun membuat berhala sebagai pelepasan Tuhan dan akibat dari ajaran Amr bin Luhai, sehingga banyak masyarakat jahiliyah yang beralih kepercayaan. Nah, semakin sedikitlah orang-orang yang masih menganut agama tauhid. Selanjutnya, kemanakah orang-orang yang menganut agama tauhid tersebut? Nah, dari beberapa informasi yang telah kami baca, orang yang beragama tauhid ini pada saat itu terbiasa berdiam diri dalam gua, karena keadaan di luar ini sudah kacau dan tidak sesuai dengan ajaran yang benar. Jadi mereka lebih memilih untuk bersembunyi di gua. Baik, karena materi yang kami sampaikan telah selesai dan prosesi tanya jawab telah selesai, kami dari kelompok 1 izin undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.